Assalamualaikum, langsung aja dilanjut ya, masih halaman 9 kitab Jami'ul Muqni tentang tauhid khas. Tanbihun wa ilamun dalam pertemuan ini merupakan sebuah peringatan ya dan pemberitahuan. Asyirku nawani, musyrik itu terbagi dua, teman-teman. Aidarbani bi'itibari makhraji bifirra, tegesna atau dalam artian emang dibagi dua ya. Ini berdasarkan dari sebuah tempatnya gitu ya, yang mana di sini dikatakan tentang musyrik al-zahiru wal batinu, musyrik dohir dan musyrik batin. Nah, awal asyirku dohiru jaliun. Bagian yang pertama adalah musyrik syirkut dohirun jaliun, musyrik yang nyata, jelas dan emang jali gitu ya. Jali itu pertela kalau bahasa Sunda, kalau bahasa umumnya berarti jelas lah, nyata gitu ya, terlihat, terdengar, bukti gitu ya. Itu musyrik yang pertama. Wa hadza la yahfa likulli ahadin minal muslimin. Yang pertama ini la yahfa ya likulli ahadin minal muslimin, udah tidak samar lagi lah, udah pada tahu gitu ya. Udah pada tahu pokoknya mah, nomor pertama ini mah di setiap muslimin itu pasti udah pada tahu yang namanya musyrik yang pertama, yaitu musyrik dohir, musyrik jali. Baik, kusemilah salah satu aksamin itikadiyun wa qauliyun wa fi'liyun, yang mana ya sudah pada tahu lah ya. Musyrik yang pertama ini mah yang kebagi tiga, ada musyrik itikad ya, keyakinan, patekadan, ada musyrik qauliyun yang bangsa ucapan, wa fi'liyun, dan yang ketiga ada yang bangsa perbuatan gitu ya teman-teman. Nah, itikadiyun seperti itu menekadkan bahwa Tuhan itu misalnya tidak ada, ini bukan ciptaan Tuhan, nah gitu ya, yang terkesan merendahkan gitu ya. Yang kedua pun yang bangsa ucapan ya seperti itu, sama aja, jadi diomong-omong gitu ya, diucapin, berkata sembarangan ya tentang ketuhanan. Nah itu yang bersifat merendahkan Tuhan ya. Terus dan yang bangsa perbuatan gitu ya, ya bangsa gerakan gitu, perbuatan itu. Nah ini udah pada tahu lah, ini musyrik yang pertama ini udah pada tahu katanya, la yakhfa likulli ahadin, udah tidak asing lah gitu ya. Itu merupakan musyrik yang pertama ya, yang disebut musyrik dohir al-jari, musyrik dohir jari, musyrik yang pertama. Sekarang mulai ke musyrik yang kedua. Ya, di kitab Jami'ul Muqni ini musyrik yang kedua ya mungkin baru rada aneh gitu ya, mulai aneh gitu ya. Karena dikira teh musyriknya cukup yang pertama tadi itu udah musyrik ya. Ternyata masih ada yang nomor 2 gitu, yang lebih dalam lagi teman-teman. Nah, bisa jadi kita tidak terasa kita itu tidak musyrik padahal musyrik gitu ya. Makanya dengan adanya kitab ini saya berbagi spesial bulan Ramadan ini buat teman-teman semua, agar lebih detail lagi ya, lebih apik lagi di dalam beragama, di dalam akidah. Jangan sembarangan ya. Itu yang pertama. Yang intinya wasiluhu, kesimpulannya ala khisiluhu kullu addin ay i'tiqadin au qauliyun au fi'lun yadullu ala istihanati aw istighfafi billah. Ya benar berarti kan, mau patekadan, mau ucapan, mau perbuatan ya pokoknya yang bertujuan merendahkan, menghinakan kepada Allah. Nah itu musyrik jali, musyrik yang pertama, musyrik dohir. Waqad dzakarahu ma'aksamil ghazi wa ghari. Ini sudah sering dibahas gitu di umum, seperti apa yang dibahas oleh Imam Ghazali dan para imam-imam ulama lainnya ya teman-teman. Lanjut,
Oke, lanjut siap. Yang kedua, wa nawsani syirkun batinun khafiyun. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah musyrik batin, musyrik yang dalam. Khafiyun, musyrik yang tidak terasa, yang samar. Kalau tadi makan yang pertama musyrik dohir lah ya, apa yang sudah tidak samar lagi, yang udah pada tahu lah itu mah. Nah, ini yang kedua mah musyrik yang lebih dalam lagi, khafiyun, bahkan tidak terasa. Nah, ini kita harus tahu ini ya. Harus tahu, ini penting untuk orang yang beragama. Takutnya kita itu menyangka tidak musyrik, ternyata musyrik. Ya. Karena yang nomor 2 ini la yazharu wa la yarifu wa la yas'uru ila man hafadha wa asamahullah ta'ala. Ini mah yang kedua ini mah katanya ya, la yadharu tidak jelas, tidak nampak, wala yarifu bahkan tidak, emang tidak diketahui, wala yas'uru, nah ini bisa tidak terasa segala teman-teman. Ya, ila min hafadha, ila man hafadahu asamahullah ta'ala, kecuali orang-orang yang sudah dilindungi oleh Allah, kecuali orang-orang yang sudah emang diberi perlindungan gitu ya oleh Allah, dipilih akan mengetahui musyrik yang kedua. Makanya saya mengkaji ilmu ini, mengkaji kitab ini, semoga kita itu menjadi orang-orang yang terpilih mengetahui musyrik yang kedua. Itu ya, musyrik yang kedua ini karena tidak ada yang tahu, tidak akan bisa mengetahui, bahkan tidak bisa merasakan kecuali hanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Ila man hafadahu wa somahullah, kecuali orang-orang yang sudah dilindungi oleh Allah. Gitu ya. Jadi berarti yang orang-orang yang asal, yang melanggar permusyrikan itu orang yang tidak dilindungi. Nah, kita agar mendapatkan perlindungan dari Allah, kaji ya ilmu ini nomor 2 ini, kita rasakan contohnya nanti seperti apa agar kita tidak musyrik yang kedua ya, musyrik khafi. Oke? Lanjut. Wahwa mas tawalat alaihi an-nufus, katanya ya, yaitu orang-orang yang dikuasai oleh nufus, oleh diri, oleh nafsu, itu ya. Seperti itu kalau secara tarif, secara istilahnya atau secara adalah. Jadi musyrik khafi yang kedua, musyrik batin itu adalah orang-orang yang masih terkuasai oleh nafsu, itu ternyata itu musyrik teman-teman. Musyriknya adalah musyrik yang kedua, yaitu musyrik batin atau musyrik khafi ya. Sukunil fa'ir ruh, itu ya, yang masih dikuasai oleh kehendak-kehendak yang salah. Contoh biar cepat ya, seperti begini. Dari dikuasai nafsu gitu. Ini punya saya, ini jelas-jelas ini punya saya benar-benar nih. Saya yang bekerja, ini punya saya. Sampai dia itu pelit, sampai dia merasa sombong karena saya berkat kerja keras saya belajar gitu ya. Yang lain itu bodoh, saya yang pintar, orang lain salah, saya yang benar. Nah, itu yang terkuasai oleh nafsu ya. Seperti itu contohnya. Itu musyrik ternyata teman-teman. Cuman musyriknya kan tidak terasa ya. Makanya mungkin untuk awal-awal yang baru tahu mungkin itu masih penolakan gitu ya. Oh, ternyata itu tuh musyrik, baru tahu saya. Atau emang nolak sama sekali. Masa? Nah, seperti itu ya. Itu yang kedua. Jadi hindari penguasaan mas tawalat gitu ya. Penguasaan, pengaturan gitu ya, yang melupakan sang pencipta. Sedangkan kan ada yang maha mengatur, ada yang maha memberi rezeki, ada yang maha menakdirkan. Itu dilupakan semua, diakui oleh kita. Kerja kita, milik kita, oleh kita, sama kita,
itu melupakan yang sebenarnya, itu berarti mengakui rasa kita, punya kita semuanya itu sama dengan mencuri yang punya Allah. Maka dikatakan musyrik. Musyrik khafi atau musyrik batin. Oke ya. Sedikit-sedikit santuy. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, masih halaman 9 kitab Jami'ul Mu'min. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala perhatian. Jangan lupa ya, mohon maaf atas segala kesalahannya gitu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang baru mampir ya, agar tidak ketinggalan ilmu selanjutnya. Kita melogat kitab Jami'ul Mu'min, tauhid khas spesial untuk para teman-teman semua ya, untuk Ramadan di tahun ini. Yo, assalamualaikum.